Pemirsa, banjir tampaknya masih menjadi persoalan di kota-kota besar, salah satunya di kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya mendukung penuh upaya-upaya untuk mengatasi banjir tersebut. Apa saja langkah yang bisa dilakukan dan siapa yang berperan untuk mengatasi banjir? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Dialog Buletin Jatim kali ini pemirsa, kita akan membahas dengan tajuk DPRD Surabaya mendukung program untuk mengatasi banjir di Kota Surabaya. Bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya ada Mas Eri Irawan di sini. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas, banjir ini nampaknya masih menjadi masalah menaun. Mengapa akhirnya DPRD Surabaya mendorong program penanganan banjir ini menjadi prioritas? Ya, karena memang benar tadi dikatakan bahwa banjir ini masih menjadi pekerjaan rumah yang mungkin belum bisa selesai atau bahkan akan terus ada tantangan dari tahun ke tahun karena proses perubahan iklim dan segala macam ini yang kemudian menghasilkan cuaca ekstrim, kemudian intensitas hujan yang mungkin lebih deras dibanding biasanya, yang kemudian ini menjadi tantangan kita bersama di samping soal bagaimana resapan kemudian daerah hijau yang terus berkurang dan vegetasi sekitar sungai yang kemudian juga perlu banyak perbaikan sehingga berdampak ke banjir di Surabaya. Tapi sebelum melangkah ke itu, mungkin kita juga perlu menyampaikan bahwa di Surabaya ini kan ada 3 karakteristik banjir, Mbak. Yang pertama adalah banjir kiriman. Jadi Surabaya ini secara topografi memang kan dulu daerah delta, jadi kota pantai lah ini. Jadi secara topografi lebih rendah dibanding daerah lainnya. Jadi Surabaya ini misalnya menjadi hilir atau menjadi muara dari Sungai Brantas misalnya. Kemudian yang kedua adalah banjir rob. Jadi banjir rob ini yang karena kenaikan muka air laut yang kemudian berdampak terutama ke wilayah-wilayah pesisir. Kemudian yang ketiga adalah banjir lokal. Nah, banjir lokal ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah permukiman, perumahan yang karena ketidakmampuan sistem drainase dalam mengelola limpasan air hujan sehingga kemudian menjadi banjir di wilayah tersebut. Oke, satu persatu Mas, untuk solusi setiap banjir ini apakah sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kota Surabaya? Nah, jadi ini bukan hanya peran pemerintah Kota Surabaya sebenarnya, tapi karena kalau misalnya soal banjir kiriman, yaitu kan kita butuh koordinasi dengan daerah-daerah hulu, misalnya dari Jombang, Mojokerto, kemudian kalau di wilayah Kalilamong itu ada Gresik, kemudian ke Lamongan dan segala macam yang kemudian ini bisa menjadi satu kesatuan gerak agar Surabaya ini tidak terkena imbasnya. Misalnya contoh banjir yang cukup besar tanggal 24 Desember 2024 kemarin itu karena memang ada aliran air dari Sungai Brantas yang sangat besar dan bahkan waktu itu sore itu saya juga koordinasi dengan BPWS Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Ternyata di pintu air di Mojokerto, di Jombang, di Lengkong segala macam itu memang sangat tinggi sehingga kemudian masuk ke Surabaya dengan cukup deras dan kemudian mengakibatkan banjir yang cukup lama waktu itu di Surabaya surutnya karena berbarengan juga dengan banjir rob. Jadi ini kalau terkait dengan banjir kiriman kita butuh koordinasi dengan semua pihak, dengan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dengan Jasa Tirta karena wilayah sungai ini ada pengelolaannya sendiri-sendiri, Mbak. Bukan hanya kewenangan pemerintah kota. Kemudian dengan daerah hulu bagaimana pemulihan vegetasi, pemulihan ekosistem di daerah hulu. Kemudian bagaimana kita membangun tampungan-tampungan air di daerah hulu, misalnya waduk, bendungan dan segala macam yang mungkin perlu diperbanyak di daerah hulu sehingga ini juga menjadi cadangan air kita ketika musim kemarau sekaligus untuk memitigasi banjir bukan hanya di daerah hulu tapi juga sampai hilir di Surabaya ini. Sorry Mas, untuk sejauh ini waduk belum ada berarti selama ini di daerah hulu? Sebagian sudah ada, cuma kan memang kita butuh semakin banyak resapan air karena juga di daerah hulu ini kan juga banyak sekali pembukaan lahan baru untuk permukiman, kemudian untuk kawasan industri dan segala macam yang kemudian ini juga perlu kita pikirkan bersama karena tanpa itu kita hanya akan terus mendapati Surabaya ini akan dapat banjir kiriman tanpa solusi, kira-kira begitu. Oke, Mas Eri berbicara banjir kiriman. Kemarin di rapat paripurna tampaknya pimpinan aglomerasi ini mulai berdatangan begitu ya dari Gresik, kemudian Sidoarjo dan juga Bangkalan. Nah, pembahasan di dalamnya seperti apa, Mas? Ya, kemarin kita mengapresiasi karena ini tradisi baru ya. Jadi rapat paripurna DPRD di Surabaya didatangi oleh kepala daerah tetangga ini tradisi baru meskipun kita sebenarnya sudah mengundang juga, cuma mungkin ada berhalangan hadir Mojokerto, kemudian Lamongan dan segala macam. Cuma ini mungkin sebuah pertanda yang baik bagaimana ke depan kita menyusun sebuah kebijakan yang lebih strategis kemudian lebih terintegrasi karena setelah ini kan semua daerah ini menyusun yang namanya RPJMD 5 tahunan itu sehingga semuanya konsep aglomerasi bisa dimasukkan di situ
situ termasuk penanganan banjir karena di situ juga dihadiri oleh provinsi juga kemarin sehingga butuh koordinasi dari provinsi agar semuanya ini bergerak serempak gitu. Ada turning point lah ya Mas. Akhirnya bisa ada solusi. Selama ini kayaknya tampaknya masih yang ini air dari siapa, masuknya di siapa begitu. Hasilnya seperti apa Mas kemarin? Ya kita melihat komitmen terutama misalnya dari Sidoarjo ya bagaimana ini kan saling berhubungan. Misalnya contoh banjir di wilayah Tenggilis, Mejoyo dan sekitarnya itu yang kemudian tumbuhannya adalah waduk di kawasan industri Sier. Nah sementara kawasan industri Sier ini juga berhubungan dengan kali perbatasan yang ada di Sidoarjo. Jadi kalau misalnya di kali perbatasan Sidoarjo itu misalnya ada kali buntung segala macam itu yang kemudian tidak rutin dinormalisasi misalnya kemudian ada pemulihan ekosistem di situ bagaimana rehabilitasi sungai itu juga tidak akan bisa menyelesaikan banjir yang di wilayah perbatasan Surabaya. Jadi ini saya kira saling berkaitan sehingga kita akan bekerja bersama termasuk Pak Wali kan kemarin juga sudah berkunjung ke Sidoarjo untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Sidoarjo juga sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan gerak lah. Kalau dulu mungkin masih ada kendala koordinasi saya kira ke depan insya Allah bisa lebih baik. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk masyarakat, tidak hanya Surabaya tampaknya, untuk daerah-daerah lain yang juga mengalami banjir, hal yang sama. Tapi Mas, kalau kita melihat tadi solusi yang ditawarkan oleh DPRD salah satunya untuk menambah waduk di daerah hulu. Kemudian kira-kira karena tampaknya ini banjir sudah cukup parah, apa kira-kira solusi tambahan? Ya jadi kalau kita belajar di kota-kota dunia ya bagaimana kota-kota dunia ini bukan hanya pendekatan teknis. Selama ini kita melihat Surabaya ini hanya pendekatan teknis, relatif hanya cenderung berbasis proyek lah. Misalnya hanya bangun drainase terus. Nah ini memang perlu. Jadi memperbaiki sistem drainase perlu. Cuma kita juga harus memadukan antara pendekatan teknis. Kemudian yang paling penting adalah solusi berbasis alam. Ini yang juga penting karena air hujan ini kan sebenarnya anugerah. Bagaimana kita kemudian memanfaatkan air hujan itu kalau dalam istilahnya itu memanen air hujan lah, memanen air hujan bagaimana itu ditampung bukan hanya dialirkan tapi juga ditampung. Nah, kemudian nanti berguna untuk meningkatkan cadangan air tanah, berguna ketika musim kemarau. Kalau bagi daerah pertanian itu berguna ketika musim kemarau untuk pengairannya segala macam. Ini yang saya kira perlu banyak perlu banyak adaptasi kita terhadap cara-cara model baru. Jadi bukan hanya memadukan pekerjaan drainase tapi juga harus dipadukan dengan pekerjaan yang berbasis alam seperti menambah tampungan. Termasuk saya kira juga perlu gotong royong bersama dunia usaha bagaimana dia membangun sumur-sumur resapan, bagaimana di rumah tangga itu membuat biopori segala macam selain untuk air juga untuk pupuk kompos misalnya itu menjadi satu kesatuan gerak bersama saya kira. Berarti memang perlu sinergi untuk keseluruhan ya Mas Heri. Mas Heri tapi kalau kita melihat sejauh ini apa yang disampaikan solusi-solusi ini apakah kemarin sudah tersampaikan di rapat paripurna? Ya, kita sudah sering juga rapat dengan BPWS juga sudah pernah, kemudian dengan Jasa Tirta, kemudian dengan Dinas tentu saja dan ini kita dorong bahkan kemarin ada rapat khusus terkait dengan rencana awal Dinas untuk rencana kerja tahun 2026. Saya menekankan bagaimana solusi berbasis alam ini menjadi salah satu highlight penting ya karena selama ini kan orientasi kita banjir ini ya bangun saluran tapi tidak pernah kita memikirkan solusi berbasis alam ini yang seharusnya menjadi penting. Bahkan kota-kota dunia seperti di Cina itu dia membangun 30 kota sampai 2030 itu yang namanya kota spons. Jadi kalau kota spons itu kan seperti spons itu jadi meresap air. Jadi termasuk materialnya, termasuk material paving, kemudian material aspalnya segala macam itu dengan rekayasa teknologi bagaimana dia bisa benar-benar meresap air. Jadi itu yang harus kita juga adaptasi dan kita pelajari termasuk bagaimana box cover, kemudian unit, gorong-gorong itu bukan hanya mengalirkan air, tapi ada sebagian yang harus meresapkan air juga. Nah, ini yang kemudian menjadi dua fungsi, ada yang dialirkan ke laut, ada juga yang kita serap. Karena tentu tidak bisa kita serap semua. Kalau kita serap semua, tentu air tanah nanti jenuh dan berakibatnya juga buruk juga. Ini yang tadi dikatakan metode berbasis alam begitu ya. Mas, tapi sejauh ini DPRD melihat banjir di kota Surabaya yang menaun, apakah semakin besar atau justru ini sudah banyak perubahan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah? Tahan dulu Mas Heri. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim, masih soal banjir. Ini tampaknya di musim penghujan ini, kalau hujan lama di malam hari, maka besok paginya masyarakat kota Surabaya akan berhadapan dengan banjir. Sejauh ini, Mas Heri,
menilai sebagai DPRD apakah banjir di Surabaya ini menurun, lebih baik atau justru meluas? Ya. Kalau bicara soal bagaimana luas genangan dan lama genangan, saya kira juga harus objektif ya. Jadi kita melihat, kemarin sudah kita cek, jadi bagi daerah-daerah yang sistem drainasenya itu sudah 100% tuntas, itu memang banjir itu cepat sekali surutnya. Seperti di Pucang Anom, kemudian di Dharmawangsa, kemudian di sekitar Kali Rungkut, itu kan sistem drainasenya memang sudah selesai, sudah hampir sempurna lah. Tapi memang ada juga daerah-daerah yang sistem drainasenya itu belum 100% tuntas. Misalnya masih ada saluran yang belum tersambung. Nah itu misalnya di Genting Kaliana, di Tambak Mayor, di sebagian Demak, kemudian di sebagian Tenggilis itu memang masih ada problem-problem seperti itu. Jadi kita memang perlu menyampaikan secara terbuka ke masyarakat, oh daerah ini sistem drainasenya sudah selesai. Kemudian daerah ini sistem drainasenya belum sepenuhnya tuntas. Jadi ini yang kemudian sangat berpengaruh pada lama genangan dan luas genangan itu tadi. Jadi kalau misalnya itu semua nanti tuntas secara bertahap, tentu kita akan berharap Surabaya ini makin pelan bisa bebas dari banjir. Tapi saya sering mengatakan juga kita tidak bisa mengatakan Surabaya ini akan bebas banjir. Sampai kapanpun saya kira juga akan sulit. Bahkan kota-kota dunia sekarang sudah beralih orientasinya dari bebas banjir kemudian menjadi beradaptasi dan memitigasi banjir. Jadi kita memang karena ada perubahan iklim, kemudian ada penggunaan peralihan lahan segala macam yang kemudian ini berdampak sangat luas bagi masyarakat. Kita lihat satu persatu, Mas Eri. Singgung soal bagaimana pemanfaatan lahan di Kota Surabaya. Apakah para pemanfaat lahan ini sudah taat terhadap aturan-aturan atau sudah memenuhi izin sehingga sistem drainase diperhatikan? Ya. Tentu belum semuanya sempurna ya. Kalau misalnya kita melihat kan banyak sekali peralihan tata guna lahan. Misalnya di daerah barat itu kan sebenarnya konsep awalnya itu kan dia catchment area, daerah tangkapan. Tapi ternyata banyak sekali perumahan-perumahan baru hadir di sana. Tentu ini harus diikuti dengan kewajiban oleh pengembang maupun dengan pemerintah kota untuk pengawasan terkait dengan kewajiban untuk membangun daerah-daerah tangkapan air ini yang harus terus dikembangkan. Bukan hanya daerah tangkapan air selesai dibangun, tapi juga harus dipelihara, harus dinormalisasi secara rutin, kemudian harus dikeruk segala macam yang harus kita perhatikan. Kemudian misalnya terkait dengan banjir rob misalnya, bagaimana kita kemudian harus mengecek apakah misalnya terminal Teluk Lamong itu apakah sudah secara rutin dinormalisasi atau dikeruk sedimentasinya segala macam, itu juga berpengaruh ke besaran banjir rob ini yang kemudian perlu kerja keras bersama saya kira untuk semua lapisan ya. Oke. Mas Eri, tapi kalau kita lihat sebenarnya sejauh ini berarti masyarakat Kota Surabaya harus mencatat ada sistem-sistem drainase yang belum tuntas. Kira-kira dengan anggaran yang tadi kita singgung bahwa cukup besar dari 12, sekian triliun, 9,6 ini digunakan untuk infrastruktur. Apakah bisa tuntas atau seperti apa ini, Mas? Untuk tahun ini belum bisa tuntas ya. Jadi kalau yang tahun ini tuh yang untuk banjir hanya sekitar 1,4 triliun. Nah, itu pun asumsi awal ya. Kita belum tahu apakah nanti PAD Surabaya bisa memenuhi untuk itu. Tapi kita berharap dan kita optimis itu bisa dilakukan. Nah, ini yang ke depan saya kira perlu banyak kerja-kerja yang kolaboratif untuk semua kalangan untuk bagaimana sistem drainase ini bisa benar-benar kita tuntaskan terlebih dahulu dibanding yang lainnya. Sementara kalau kita melihat tuntutan masyarakat ini kan ya semuanya harus dikerjakan berbarengan, mulai pendidikan, kesehatan, rumah tidak layak huni, beasiswa, semuanya harus berbarengan dan tidak boleh ada satupun yang ada celahnya. Ini yang kemudian menjadi PR berat bagi pemerintah kota, bagaimana di tengah ketersediaan fiskal yang cukup menantang ini kita bisa menuntaskan persoalan banjir. Ini bisa menjadi catatan masyarakat ya, kalau misalkan dalam mengatasi suatu masalah di pemerintahan atau di satu wilayah ini tidak bisa berbarengan, harus ada prioritas, mana yang didahulukan dan lain sebagainya. Mas, tapi kalau kita melihat sebenarnya anggaran yang dialokasikan 1,4 triliun, itu untuk apa saja peruntukannya? Itu 90% diantaranya untuk penataan banjir di kampung-kampung, dalam arti pembangunan drainase, gorong-gorong di kampung-kampung, yang saya kira banyak sekali yang belum tersambung. Ini contoh kecil di daerah tempat saya tinggal itu di Sukolilo. Ini ada beberapa gang begitu ya. Dia ada salurannya di dalam gangnya itu ada, tetapi sudetan ke arah sungainya itu nggak ada. Jadi otomatis ya ini ada saluran airnya kan menjadi air bingung istilahnya. Nah, ini mau dialirkan kemana? Nah, ini kemudian ini dituntaskan pelan-pelan. Tahun kemarin sudah 1 gang dituntaskan, tahun ini 2 gang kita tuntaskan untuk biar disambungkan ke sungai sehingga bisa mengurangi banjir. Ini yang PR kita bersama. Banyak sekali di daerah-daerah di kampung-kampung itu yang tidak saling tercrossing atau tidak terintegrasi. Nah, ini akhirnya menjadi air bingung. Mereka bingung harus
harus kemana begitu ya Mas. Akhirnya berhenti dan menggenang. Mas, tapi kalau kita melihat dari segi SDM, sebelum bagaimana kita menilai mereka apakah sudah sadar betul terhadap lingkungan, sejauh ini DPRD mendengar aspirasi dari masyarakat terkait banjir dan penanganannya seperti apa? Saya kira ini harus berjalan bersamaan ya terkait dengan kesadaran masyarakat juga, karena banyak sekali juga saya kira bangunan-bangunan liar misalnya yang kemudian ini juga mengganggu proses aliran air. Contoh yang di normalisasi sekarang sedang proses persiapan di Kali Anak itu dari sekian meter, sekarang ada yang hanya tinggal 2 meter. Nah itu karena ada bangunan-bangunan liar yang kemudian sekarang sedang diproses dinormalisasi sejauh 3 km. Kemudian ada contoh lagi misalnya di daerah Sukolilo itu ada sebuah sungai yang di hulunya itu bisa 3 meter, kemudian menyempit menjadi 1 meter. Dibangun apa? Ada yang dibangun dapur warga, bahkan ada pos ronda juga untuk masyarakat di situ. Ini yang kemudian kesadaran kita bersama untuk, ya kalau nanti kita bongkar, otomatis harus ada keikhlasan warga karena itu untuk kebaikan bersama itu. Oke, berarti sejauh ini DPRD menilai kesadaran masyarakat seperti apa? Tahan dulu, Mas Heri. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Kembali di Dialog Buletin Jatim, pembahasan soal banjir kita lanjutkan. Tadi sudah menyoal apa yang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah, upaya yang dilakukan, perlu adanya kolaborasi. Sejauh ini DPRD menilai kondisi dari masyarakat Kota Surabaya seperti apa, Mas? Ya, secara berangsur saya kira sudah timbul kesadaran ya, meskipun memang masih banyak pekerjaan rumah. Kalau kita melihat di rumah-rumah pompa ini ada 76 rumah pompa di Surabaya ini hampir tiap hari memungut sampah di trust barriernya mereka. Jadi mereka kan ada semacam penyekat sampah itu agar tidak masuk ke aliran air berikutnya. Itu tiap hari membersihkan sampah. Itu info yang saya dapat dari Dinas Lingkungan Hidup, itu bisa 1-2 ton tiap hari untuk membersihkan sampah. Artinya banyak sekali sampah juga yang dibuang di sungai. Bahkan ada kasus unik itu misalnya kemarin kan di daerah Kedung Doro yang banjir itu ternyata ada kabel-kabel yang hasil pencurian itu disimpan di gorong-gorong atau di drainase itu. Begitu ditangkap pencurinya itu dia bercerita di dalam itu ada kasur, ada segala macam. Karena dia kan yang meletakkan kabel curiannya itu di bawah. Jadi dia tahu betul kondisi di bawah, sehingga ini menjadi kesadaran kita bersama seharusnya untuk mendorong agar sampah ini menjadi problem yang jangan kemudian dibuang ke sungai, tapi juga sekaligus sebenarnya teguran juga, bukan hanya masyarakat yang disalahkan, tapi juga pemerintah kota harus introspeksi bahwa ini ada sistem manajemen sampah yang kurang optimal saya kira, sehingga masyarakat harus membuang sampah itu ke sungai. Tapi kalau kita melihat sebenarnya upaya untuk pengendalian sampah di Kota Surabaya sudah cukup diperhatikan. DPRD menilai celahnya ada di mana, Mas? Ya, kita melihat upaya manajemen sampah di Surabaya ini kan berbasis di hilir. Jadi berbasis bagaimana inovasi dengan teknologi zero waste-nya itu benar-benar tidak diperhatikan dengan optimal. Karena apa? Karena kita ini kan cenderung di hilir, mengolah sampah menjadi listrik. Itu memang inovasi bagus, tetapi kan seharusnya di hulunya ini benar-benar kita proteksi juga sehingga timbulan sampah di hilirnya itu tidak semakin banyak. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian, karena kalau kita hanya mengandalkan di hilir ya sebaik apapun sistem pengangkutan segala macam itu ya sampah akan terus bermunculan. Nah, kita kalau selama ini kan konsepnya adalah 3R, tapi R yang pertama soal reduce ini yang belum benar-benar kita optimalkan. Yang kita lakukan kan adalah recycling, bagaimana daur ulang, kemudian reuse-nya penggunaan ulang. Nah, ini kan kemudian masih membutuhkan biaya. Misalnya recycling menjadi listrik itu kan membutuhkan biaya lagi, dampus besar yang ratusan miliar tiap tahun. Sementara yang untuk pengurangan ini bagaimana yang belum banyak dia lakukan. Artinya kan harus ada pemilahan di tingkat rumah tangga, di tingkat RT, di tingkat RW. Karena 55% sampah di Surabaya ini adalah sampah sisa makanan. Ini yang sebenarnya perlu kita kurangi juga. Ada bank sampah. Ya. Mas Heri, ini berjalan seperti apa DPRD menilai? Ya, kita kemarin sudah sampaikan waktu rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 sudah kita sampaikan bahwa memang ada 660 bank sampah di Surabaya, tapi kita cek apakah semuanya berfungsi optimal apa tidak. Karena ada contoh banyak sekali, ada beberapa bank sampah itu yang memang sudah tidak berfungsi, tapi mungkin masih masuk pendataan itu. Nah, ini sebenarnya perlu monitoring ketat, kemudian perlu kesadaran bersama kita gerakkan, karena kalau sampah ini kemudian tidak dilakukan pemilahan sejak awal ya kita akan
melakukan banyak sekali pemborosan soal pengangkutan. Contoh BBM aja, BBM pengangkutan dari depo-depo sampah dari Gunung Anyar, di Rungkut, di Bulak, Kenjeran menuju ke wilayah TPA tempat pemrosesan akhir di wilayah Surabaya Barat itu setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup mengalokasikan 10 miliar. Untuk BBM-nya saja? BBM pengangkutan. Artinya ini kan apa? Ini kan sampah menghasilkan sampah lagi. Karena apa? Proses 10 miliar kita membakar emisi untuk dari BBM juga luar biasa besar. Karbon dioksidanya kemarin saya hitung dengan asumsi 1 liter BBM itu sekian karbon dioksida ekuivalen, yaitu kira-kira kita menghasilkan 1,5 juta karbon dioksida dari proses 10 miliar pembakaran BBM itu. Oke. Ada multiplier effect ya Mas kalau kita melihat bagaimana harus diperhatikan ketika membuat solusi ini. Ada dampak-dampak yang perlu diperhatikan. Tapi kalau kita melihat dari tadi sempat disinggung, masyarakat tampaknya ada yang membangun secara liar, mereka tidak memperhatikan sistem drainase. Sejauh ini peran DPRD untuk mengontrol masyarakat seperti apa? Ya, DPRD semua bergerak ya untuk memberikan edukasi. Meskipun ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak populis bagi DPRD karena kita seolah-olah menyalahkan masyarakat, tapi perlu terus kita mendengungkan. Termasuk bahkan kalau waktu reses kemarin misalnya ketika masyarakat itu kemudian menyampaikan permohonan untuk ke dinas bantuan pembersihan saluran-saluran di gang, itu saya langsung menyampaikan bahwa kalau saluran-saluran kecil itu tidak perlu dinas ya, gotong royong warga lah kerja bakti. Ini yang kemudian menjadi PR karena masyarakat itu sedikit-sedikit lapor ke dinas minta diberesin masalahnya, padahal ini sebenarnya bisa dilakukan gotong royong. Termasuk soal sampah yang ada di saluran-saluran ini sebenarnya juga salah ya dalam tanda kutip salah masyarakat sendiri bagaimana mereka membuang sampah, sekaligus juga salah pemerintah kota karena tidak menyediakan manajemen persampahan yang baik. Kita terus melakukan proses edukasi, termasuk yang terbaru yang akan kita kerjakan saya pribadi tahun ini adalah kita akan membongkar beberapa bangunan liar di daerah Kalimalang, di Sukolilo, ada pos ronda bahkan itu yang juga akan kita bongkar karena juga menghalangi saluran air itu. Oke. Banyak catatan ternyata ya. Tadi sempat disinggung Mas Heri, sempat kita ngobrol bahwa banjir berkenaan dengan sampah, banjir bersinggungan dengan bagaimana sistem perekonomian tidak berjalan. Tapi sebenarnya kalau dari anggaran yang diplotkan, disiapkan, ini butuh seberapa besar sih Mas untuk menangani semua permasalahan banjir ini? Ya. Jadi kalau usulan yang ditampung kemarin kan itu ada sekitar 9,6 triliun, itu yang dari kampung itu sekitar 90%, ada lebih dari 3.700 usulan dari RT RW Surabaya ini yang totalnya di jumlah itu sekitar indikasi awalnya 9,6 triliun, tapi itu nanti pasti terus berkembang karena ada beberapa yang belum masuk. Jadi kira-kira kita butuh yang untuk penataan di tingkat kampung itu sekitar 9 triliunan. Nah, tentu butuh juga penataan yang tingkat besar karena kita masih kekurangan juga rumah pompa misalnya. Kemudian kita masih kekurangan alat-alat untuk peningkatan kapasitas pompa. Ini yang juga butuh biaya yang tidak sedikit. Satu rumah pompa aja kan sekitar 30 sampai 35 miliar kebutuhannya. Ini yang kemudian perlu pekerjaan perlu kerja keras kita bersama. Tahun ini kita akan membangun 2 rumah pompa baru di Surabaya. Tentu juga perlu ke depan ada penambahan rumah-rumah pompa baru karena rumah pompa ini diperlukan untuk semakin kita mempercepat aliran air ke wilayah sungai besar maupun ke laut. Oke, singkat Mas. Sudah kita singgung, sudah kita ulas, Mas Heri sudah menjelaskan secara in detail bagaimana banjir ini perlu kolaborasi untuk pemerintah maupun masyarakat, seperti apa Mas? Ya, yang pertama pemerintah harus melakukan pendekatan yang terintegrasi ya, bukan hanya pendekatan yang berbasis teknis terkait dengan pembangunan sistem drainase, tapi juga harus memperhatikan solusi berbasis alam. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah edukasi ke semua pihak bahwa ini permasalahan kita bersama dan harus kita ambil langkah secara bersama-sama, termasuk soal bagaimana kita menjaga aliran air dari sampah, kemudian menjaga drainase ini agar benar-benar berfungsi optimal dari bangunan-bangunan liar. Ini kerja keras kita bersama dan saya yakin ke depan dengan kolaborasi ini Surabaya mungkin bebas banjir akan susah, tapi kita akan semakin mempercepat surutnya air, semakin memperkecil luas genangan. Terima kasih Mas Heri. Ini menjadi catatan bagi kita, sama-sama kita menjaga Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memberikan satu solusi, namun juga perlu kerjasama dari masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan. Begitu kira-kira ya. Mas Heri, terima kasih. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.